Cukup bagimu selalu berprasangka baik sama Allah. Kamu keluar dari pesantren ini, nanti ada yang jadi pengusaha, bisa jadi sukses, bisa dibangkrut. Ada yang mungkin menikah, bisa lancar, bisa cerai. Ada yang mungkin sakit, ada yang mungkin mengalami naik turun kehidupan. Tapi asal kamu selalu jaga prasangka baikmu sama Allah, at the end of the day husnul khotimah. Selamat kamu dunia akhirat. Masya Allah. Karena Allah akan memperlakukan kita sesuai prasangka kita padanya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi masih dalam rangkaian bahasan membedah buku 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan karya Pak Afzan, Pak Ahmad Faiz Zainuddin, dari nasihat Sang Guru Rumi atau Syam Tabriz. Dan kita masuk ke bahasan nomor 22, Jalan Cinta 22, tentang tutuplah mata. Gimana Pak Faiz? Ya, tutuplah mata. Bagi para pecinta Tuhan, saat berada di bar atau tempat-tempat kemaksiatan sekalipun misalnya, mereka tetap memandangnya sebagai ruang mihrab untuk beribadah dan berdoa, sekaligus mendoakan semua orang yang dijumpainya di sana. Sebaliknya, orang-orang yang hatinya lalai akan cenderung bermaksiat meski sedang berada di tempat ibadah. Mereka banyak bergunjing atau berceramah dengan mengumpat dan memfitnah para hamba Tuhan yang lain. Padahal dalam situasi apapun, kondisi hati kitalah yang membedakan segalanya. Bukan penampakan lahiriah kita dan bukan pula lingkungan tempat kaki kita berpijak. Para penempuh jalan cinta ilahi tidak pernah menghakimi orang lain. Mereka tidak mau menilai orang lain berdasarkan tampilan fisik semata, ragam profesi atau status sosialnya. Para pecinta Tuhan itu memandang makhluk dengan mata belas kasih atau ainur rahmah, loving kindness. Mereka lebih senang menutup kedua matanya seraya membuka mata ketiga, yaitu mata hati. Mata yang melihat kebaikan dan keindahan Sang Pencipta di balik apapun kondisi makhluk ciptaannya. Ya memang ada banyak hal yang nggak seperti kelihatannya, ya, Mas Soni. Banyak hal yang nggak seperti kelihatannya. Ya kan, orang pergi ke Masjidil Haram ada yang jadi maksiat. Iya, iya. Ya kan, copet-copetnya. Iya, iya. Bahkan ada yang jadi apa namanya, Mas? Joki. Iya, scam Nyium Hajar Aswad. Saya pernah itu kirain dia ikhlas, ternyata setelah itu kita digandolin terus sampai kita mau ngasih lah, itu kan batil. Iya. Nggak ada akad sebelumnya. Iya. Tapi juga ada orang-orang yang ada para wali itu yang memang spesial ditempatkan sama tempat-tempat maksiat. Bukan untuk ikut bermaksiat, tapi untuk menyelamatkan orang-orang yang ahli maksiat itu. Ada di antara mereka satu persatu diambilin untuk diselamatkan. Iya, iya. Nah, kita jangan berprasangka buruk. Ya walaupun normalnya orang kalau pergi ke tempat maksiat itu ya maksiat. Iya. Pergi ke masjid ya memang ibadah. Tapi kadang segala hal itu nggak seperti nampaknya gitu. Iya. Nah, kalau kita di rombongan para pejalan cinta, itu latihan menutup mata kepala, membuka mata hati. Mata kepala ditutup, tapi mata batin kita yang Yes. Nah itu memang nggak mudah, ada latihannya. Itu gimana latihannya, Pak? Membersihkan hati terus, berprasangka baik terus sama Allah dan sama orang lain. Mending kita berprasangka baik selalu, walaupun kadang-kadang kita keliru. Daripada kita selalu berprasangka buruk, cuman sekali-sekali aja bener. Iya, Mas. Jadi saya mending salah berbaik sangka daripada saya salah berprasangka buruk. Iya. Itu dalam ilmu hukum juga dikatakan begitu. Mending kita orang bersalah nggak kita hukum daripada orang yang nggak bersalah kita hukum. Iya. Ada orang sampai dihukum mati, Mas. Karena salah. 20 tahun kemudian terbukti dia tidak salah. Iya. Itu di Amerika. Iya. Anak kulit hitam dituduh membunuh anak kulit putih. Yang dituduh umur 15 tahun. Dan itu disidang juga di hari itu dan dihukum mati di hari itu.
20 tahun kemudian terbukti dia tidak bersalah. Ya Allah. Lah kan mending kita salah tidak menghukum orang bersalah daripada kita salah menghukum orang tidak bersalah. Iya, iya. Loh, itu kaidah ilmu hukum. Iya, iya. Makanya ada asas praduga tak bersalah gitu kan. Iya. Dan tidak hanya ilmu hukum, di dalam ilmu batin pun, ilmu tasawuf dikatakan selalulah berprasangka baik sama Allah dan pada orang lain. Iya. Kalaupun sekali-sekali Anda keliru, ternyata orangnya memang jahat, tidak apa-apa. Iya. Daripada Anda berprasangka buruk terus sama orang lain dan Anda cuma sekali-sekali benar. Iya, iya. Iya, iya. Latihannya nih Mas Soni. Iya. Lihat anak, pasangan, orang tua, saudara, tetangga, teman, pesaing, pelanggan, atau bahkan binatang dan tumbuhan sekitar Anda. Lalu ingatlah orang-orang tidak Anda sukai atau bahkan yang Anda musuhi. Jadi semua, lihatlah semua orang ini. Iya. Bisakah Anda menutup kedua mata untuk mengabaikan tampilan, sikap, dan perilaku mereka? Lalu membuka mata batin Anda untuk melihat hakikat diri mereka yang terdalam. Bisa jadi orangnya menjengkelkan, atau ekstrimnya mungkin bahkan memuakkan. Tapi kalau Anda selalu ingat siapa di balik itu semua dan siapa penciptanya, mungkin Anda dapat menemukan kebaikan yang terselip di balik semua ciptaannya. Ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Jangan buru-buru salah paham. Kita memang tidak boleh membenarkan kesalahan ataupun mendukung kemungkaran. Tapi ingatlah bahwa kita juga dilarang menegakkan kebenaran dengan cara yang batil, atau bernafsu mencerca atau menghakimi seseorang tanpa melihat keseluruhan sisi dirinya secara mendalam. Kita pun diwajibkan mengedepankan cinta kasih pada siapapun dan apapun, walau terkadang harus menelan pahitnya kenyataan air susu dibalas dengan air tuba. Jadi, close your eyes, rise in love, and stay there. Masya Allah. Ini ingat saya Pak, ada nasihat dari ulama itu dalam satu kitab yang populer, carilah 70 uzur bagi saudaramu. Jadi kalau kita ngelihat ada saudara kita mungkin sudah jelas dia berbuat dosa, sudah jelas dalam satu kesalahan, tapi kata para ulama, carilah 1-70 uzur, karena orang beriman itu selalu mencari alasan buat saudaranya, tapi orang munafik mencari kesalahan saudaranya. Itu relate Pak ya dengan ini ya? Sangat ya, itulah esensi dari berprasangka baik kan begitu. Iya. Kita melihat orang itu bukan dari yang nampak, tapi dari niat baiknya apa. Iya. Jangan-jangan ada orang mencuri, jangan-jangan emang dia kelaparan, jangan-jangan dia punya anak yang kelaparan. Ya, sementara kalau orang yang munafik itu, bahkan orang yang berbuat baik pun dia curigai kan. Iya. Ini orang yang berbuat salah, kita masih berprasangka baik. Sementara kebalikannya, orang udah baik pun dicurigai. Iya. Jadi ya kecuali ada memang hakim beneran ya. Iya. Saya kira kita selalu berprasangka baik sih. Iya. Itu ada ustadznya adik saya itu ketika dia di pesantren kan 10 apa 8 tahun tuh adik saya di pesantren. Ketika dia udah mau lulus, teman saya angkatannya kumpul ke rumah ulama yang paling dihormati lah di pesantren ini. Udah uzur orangnya. Terus minta pesen guru pesennya buat kami supaya kami selamat dunia akhirat. Gurunya cuma bilang satu kalimat, alaikum bihusni dzanni ilallah. Selamat gitu. Cukup bagimu selalu berprasangka baik sama Allah. Kamu keluar dari pesantren ini nanti ada yang jadi pengusaha, bisa jadi sukses, bisa dibangkrut. Ada yang mungkin menikah, bisa lancar, bisa cerai. Ada yang mungkin sakit, ada yang mungkin mengalami naik turun kehidupan, tapi asal kamu selalu jaga prasangka baikmu sama Allah. At the end of the day, husnul khotimah. Selamat kamu dunia akhirat. Masya Allah. Karena Allah akan memperlakukan kita sesuai prasangka kita padanya. Iya. Pada akhirnya begitu. Jadi, begitu Mas Soni. Yes, Pak. Close your eyes, rise in love, and stay there.
Mudah-mudahan kita bisa jadi hamba yang senantiasa berbaik sangka. Terima kasih, Pak Faiz.